Welcome back my YouTube channel. Pagi hari ini aku tuh gak tahu ya, semangat banget dalam menjalankan aktivitas pagi. Karena biasanya aku tuh di piket jam 7 pagi, untuk kali ini harus lebih pagi lagi karena dapat program baca berita di Info Pagi seperti biasa. Jadi nanti Anda semuanya, kamu-kamu semuanya bisa stay tune nyimak acara baca beritanya Yulia seperti apa. BTW untuk hari ini aku tuh agak-agak glowing gitu ya, alhamdulillah ya. Semangat make up pagi ini ya, biasanya nggak begitu semangat make up. Semangat pagi buat yang pagi hari ini mau aktivitas pagi. Jadi sebelum menjalankan aktivitas pagi bisa simak baca beritanya Yulia sampai selesai di Info Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar 94,6 Radio Pradia Suara FM. Inilah radio Anda, komunikasi lancar, informasi benar. Kembali program Info Pagi hadir di ruang dengar Anda untuk edisi Kamis 23 September 2021 bersama saya Yulia. Sejumlah informasi telah disiapkan oleh tim redaksi kami untuk menemani pagi Anda selama 1 jam ke depan, dan berikut informasi selengkapnya. Kepolisian Resort Tuban gelar vaksinasi Merdeka serentak yang diikuti oleh mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Tuban, Rabu 22 September. Kapolres Tuban AKBP Darman saat ditemui di lokasi mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengimbangi pelaksanaan vaksinasi Merdeka yang dilaksanakan serentak di 96 titik di seluruh wilayah Indonesia. Kapolres menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Sanika Satyawada Polres Tuban tersebut diikuti oleh 400 pelajar tingkat sekolah menengah atas atau SMA juga mahasiswa. Harapannya dengan kegiatan tersebut dapat membantu program percepatan target vaksinasi yang ada di Kabupaten Tuban. Selain vaksinasi, dalam kesempatan yang sama, Kapolres Tuban juga memberikan bantuan sosial kepada perwakilan peserta vaksin. Lapas kelas 2B Tuban Kanwil Kemenkumham Jawa Timur memberikan sosialisasi pemutakhiran data mandiri lewat MySAPK kepada seluruh jajaran petugas lapas tempat. Kegiatan yang dilaksanakan di aula lapas tersebut dinarasumberi oleh Kaur Kepegawaian dan Keuangan Solihuddin Lubis. Adapun data pemutakhiran data mandiri atau PDM yang dilakukan mencakup data personal, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, dan data penting lainnya. Kalapas Tuban Siswarno menjelaskan, sosialisasi tersebut merupakan wujud dukungan percepatan implementasi sistem informasi dari aparatur sipil negara terintegrasi serta untuk mewujudkan satu data ASN di lembaga tersebut. Diharapkan seluruh pegawai dapat melengkapi data PDM sebelum 14 Oktober 2021. Dalam sosialisasi tersebut juga diselingi dengan rapat dinas penguatan kinerja pegawai. Menyikapi musibah yang menimpa Lapas Tangerang, dia mengingatkan kembali kepada jajarannya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasi prosedur. Selain itu, Siswarno juga mengingatkan kembali pentingnya kontrol keliling blok hunian, terutama kepada jajaran pengamanan. Bahwa Lapas kelas 2B Tuban memberikan pembekalan pemutakhiran data mandiri lewat aplikasi MySAPK yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara. Sosialisasi ini dalam bentuk pemutakhiran data mandiri yang mencakup data personal, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, dan data penting lainnya. Ini adalah wujud dukungan percepatan implementasi sistem informasi aparatur sipil negara yang terintegrasi serta untuk mewujudkan satu data ASN yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kami berharap seluruh jajaran dapat melengkapi data mandiri yang
termuktahir sebelum tanggal 14 Oktober 2021. Sementara itu, Komite Mata Daerah atau Komada Kabupaten Tuban menggelar kegiatan sharing Desa Sehat Mata atau Desmat di Gedung Korpri Komplek Pendopo Krido Manunggal Tuban, Rabu 22 September 2021. Selain dihadiri pengurus Komada, kegiatan tersebut juga mengundang 4 desa yang sudah mendeklarasikan diri sebagai Desmat dan 7 desa yang sedang diinisiasi untuk segera menyusul pada tahun ini. Selain itu, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kesehatan atau Dinkes Tuban selaku pembina, yaitu Sodikin, juga Direktur Yayasan Paramitra Jawa Timur atau YPM Jatim selaku fasilitator Asia Sugianti. Kepada reporter Pradia Suara Muhammad Narus, Ketua Komada Tuban Joko Mubarkah mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk membangun sistem layanan kesehatan mata yang inklusif, komprehensif, dan replikatif di Kabupaten Tuban. Diharapkan ke depan Kabupaten Tuban bisa lebih maju dalam menangani kesehatan mata. Selain itu, kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan mata masyarakat desa bisa ditangani dengan cepat. Komada Kabupaten Tuban sudah berjalan kurang lebih 2 tahun setengah. Tapi yang baru terbentuk yaitu Desa Sehat Mata baru 4 tadi itu. Jadi yang pertama adalah Desa Kaliuntu Kecamatan Jenuh, yang kedua Desa Sembung Rejo Meraura, yang ketiga Desa Gelagah Sari Soko, saya hadir. Yang keempat adalah Desa Ngino Semanding. Untuk selanjutnya mau ditambah Desa Sehat Mata, yaitu ada 7 desa yang direncanakan mau dibentuk Desa Sehat Mata. Komada Kabupaten Tuban mempertemukan 4 desa yang sudah mendeklarasikan diri sebagai Desa Sehat Mata atau Desmat dengan 7 desa yang akan segera membentuk Desmat tahun ini. Kepada reporter Pradia Suara Muhammad Narus, Ketua Komada Tuban, Joko Mubarkah mengatakan, setelah 2,5 tahun berdiri, Komada Tuban berhasil membentuk 4 desa Sehat Mata dan 7 desa yang sudah diinisiasi. Kegiatan tersebut dilakukan agar ada pertukaran informasi mengenai hal baik tentang kesehatan mata. 4 desa tersebut meliputi Desa Kaliuntu Kecamatan Jenuh, Sembung Rejo Meraura, Gelagah Sari Soko, dan Desa Nginu Kecamatan Semanding. Sementara 7 desa yang sedang diinisiasi sebagai Desmat meliputi Desa Ngadipuro Widang, Tobo Meraura, Tegalagung Semanding, Sotang Tabawoyo, Pandanwangi Soko, Sembungin Banjar, dan Kebonagung Rengel. Komada seluruh Jawa Timur itu ada 2 komada. Satu dari Komada Kabupaten Tuban yang terbentuk dahulu, yang kedua adalah Komada Probolinggo. Nah, setelah itu baru dibentuk Komada Provinsi. Ini mohon maaf, sebetulnya kan dari atas dulu baru ke bawah. Tapi saya menginginkan Kabupaten Tuban supaya bisa maju dan maju lebih maju. Sementara itu, Direktur Yayasan Paramitra Jawa Timur selaku fasilitator kegiatan Asia Sugianti mengatakan, keempat desa yang sudah mendeklarasikan diri sebagai Desmat tersebut belum pernah bertemu. Untuk itu akan baik jika ada pertemuan dan pertukaran informasi mengenai kesehatan mata, juga gambaran mengenai Desmat dari 4 desa yang telah membentuk Desmat. Nah, sharing Desa Sehat Mata ini adalah kegiatan perdana baru kali ini kita lakukan. Karena sebelumnya dari 4 Desa Sehat Mata yang sudah terbentuk belum pernah bertemu dan belum pernah belajar di antara satu dengan yang lainnya. Masih berjalan dengan frame-nya sendiri-sendiri, nggih Pak nggih. Yang 4 desa sebelumnya belum pernah ketemu. Nah, hari ini
dengan tujuan agar terjadi sharing dan belajar bersama, saling mendengar dan belajar. Karena semua punya hal baik dan semua tentunya punya hal yang pengen meniru hal baik dari orang lain. Tujuan yang kedua adalah mengundang 7 embrio desa sehat mata yang akan menyusul membangun komitmennya dengan tujuan apa? Mendapatkan gambaran dari 4 desa sehat. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban mengapresiasi Komada Tuban yang telah mampu membentuk 4 desa sehat mata. PLT Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, Sodikin, mengatakan program Dinas Kesehatan selain berkaitan dengan penyakit tidak menular atau PTM, juga terdapat program pencegahan dan penanganan penyakit menular seperti COVID-19 yang saat ini tengah melanda. Karena pandemi tersebut, banyak kegiatan tatap muka yang tidak bisa digelar. Meski begitu, pihaknya bangga Tuban menjadi salah satu yang ditunjuk untuk proyek percontohan tentang kesehatan mata. Guna mendukung hal tersebut, pihaknya juga mengimbau desa untuk mengalokasikan dana desa atau DD untuk penanganan dan pencegahan gangguan penglihatan pada warga seperti halnya posyandu. Diharapkan selain adanya dorongan bagi desa untuk segera membentuk Desma, juga agar desa lebih aktif berkoordinasi dengan Komada terkait penambahan wawasan seputar kesehatan mata melalui desa lain yang telah membentuk Desma. Program kesehatan di Kabupaten Tuban itu selain kita menangani kaitannya dengan penyakit menular, juga menangani kaitannya dengan penyakit tidak menular. Penyakit menular yang sekarang lagi pandemi kaitannya dengan COVID-19, kita juga masih berkutat sini, dan saat ini kita juga sempat terbengkelai. Salah satunya ya pelaksanaan kesehatan mata ini yang sebetulnya secara rutin mungkin ada dilaksanakan dan sudah terjadwal karena masa pandemi, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan secara tatap muka atau langsung. Ternyata di Tuban, di Provinsi Jawa Timur, Tuban salah satu kabupaten yang ditunjuk untuk pengelolaan kesehatan mata selain dari Probolinggo. Dan ternyata dari beberapa desa tadi sudah disampaikan ada 4 desa yang sudah menjadi desa sehat mata. Mudah-mudahan juga bisa dikembangkan ke desa-desa lain yang tentunya kita akan. Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban menyebutkan setidaknya 23 hingga 26% remaja putri di Kabupaten Tuban mengalami anemia. Hal tersebut sangat berisiko terjadinya kelahiran bayi stunting. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Lulut Purwanto, menjelaskan kondisi anemia bisa berisiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah atau stunting. Adapun penanganan dan pencegahan harus dilakukan mulai dari usia remaja putri. Ini perlu agar angka stunting terus turun dan tidak menyentuh angka 14%. Meskipun menurut bulan timbang Februari tahun 2021, angka stunting Tuban mencapai 12,24% yang melebihi target RPJMN tahun 2024, yaitu kurang dari 14%. Program pencegahan harus terus dilakukan mulai dari calon pengantin wanita. Menurutnya, saat ini ada 5% calon pengantin wanita di Kabupaten Tuban juga menderita anemia dan 5,9% kekurangan gizi. Lulut menuturkan jika saat ini Dinkes tengah fokus melakukan program pencegahan untuk remaja wanita dan juga dewasa yang belum menikah. Juga para calon pengantin wanita agar memiliki bekal dalam memberi gizi yang cukup dan seimbang, yang penting di 1000 hari pertama anak dimulai dari masih janin. Kemudian berikutnya bagaimana kita mencegahnya? Mulai dari calon pengantin wanita, yang supaya nanti kalau dia sudah menikah kemudian hamil, jangan sampai berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau termasuk yang nanti akan menjadi stunting tadi. Sebagai gambaran, calon pengantin wanita kita yang saat ini anemia itu ada sekitar 5%. Dan 5% itu kalau kita tidak mendapatkan perhatian, tidak kita jaga, itu tadi akan berisiko tadi.
Meski kegiatan ekspor benih jagung hibrida RK457 terhenti akibat pandemi COVID-19, produksi benih masih dilakukan hingga sekarang. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Tuban, Dr. Iwan Kartono menjelaskan, seperti diketahui, sentra pembibitan jagung hibrida RK457 berada di Kecamatan Senori dan Kecamatan Jatirogo. Hasil panen benih padi diekspor hingga ke negara Thailand dan direncanakan juga ke Malaysia dan Timor Leste. Akan tetapi harus berhenti selama tahun 2021 akibat pandemi. Meski kegiatan ekspor berhenti, akan tetapi kegiatan produksi bibit masih berlangsung untuk mencukupi kebutuhan dalam daerah. Itu dikembangkan, yang tahun ini dikembangkan di Kecamatan Senori. Kita kan sudah banyak produksi benihnya itu yang dari Jatirogo itu. Kemudian itu nanti diberikan pada petani. Ya dengan harapan kita nanti meminta bantuan dari pemerintah pusat ya untuk subsidi itu, kemudian dapat bantuan untuk dikembangkan di petani sendiri dengan benih yang berasal dari kita. Kebetulan kita kan juga perlu mencukupi dulu yang dari sini sendiri ya. Kita harapkan kan penyesuaiannya juga lebih mudah. Kalau dari sini tanam di sini gitu kan. Ya daripada di luar yang belum terlalu banyak, nggak usah melalui perusahaan dari koperasi itu sendiri bisa melalui untuk karena ekspor itu kan perlu pengalaman. Jadi untuk petani-petani itu kan dia merasa beruntung ya dengan adanya eksporan itu karena nilainya kalau dijual itu kemudian yang dulu itu kan dapat bantuan. Petani-petani itu walaupun itu sendiri ya beli sendiri itu mau benihnya itu ditampung. Seperti diketahui saat ini, petani jagung Tuban sudah berorientasi pada usaha pertanian seperti usaha benih jagung. Pemerintah Kabupaten Tuban terus melakukan upaya untuk membangun ketahanan pangan melalui sinergitas antar OPD. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tuban, Pipin Dialarasati mengatakan ada 3 aspek dalam membangun ketahanan pangan. Yang pertama adalah ketersediaan, keterjangkauan, dan aspek kemanfaatan. 3 hal tersebut terkait aspek kemanfaatan tengah fokus dikerjakan oleh Pemkab Tuban, di mana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjadi salah satu terkait, termasuk Bapeda, Diskoperindak, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Peternakan, juga DPMDKB. Pipin mengungkapkan pemanfaatan yang dimaksud ini adalah dari segi konsumsi masyarakat yang berpengaruh pada kasus stunting. Dalam upaya pemenuhan penanganan stunting, harus dilengkapi dengan upaya menjaga gizi. Kualitas gizi yang buruk sering disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran pada makanan bergizi serta pola makanan yang buruk. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bertanggung jawab dalam segi memberikan pengetahuan kepada masyarakat jika pemenuhan makanan bergizi bisa dimulai dari menanam sendiri bahan makanan di pekarangan. Program ini telah dijalankan untuk membantu para ibu rumah tangga menghasilkan tanaman secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Begitupun dengan peternak. Saat ini pihaknya juga tengah memberikan sosialisasi kepada para milenial muda lulusan pertanian ataupun peternakan untuk kembali ke Tuban dan mau mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh, yaitu bertani atau beternak. Hal ini penting sebab pangan menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia untuk bertahan hidup. Dan keterjangkauan insya Allah sudah sampai menjangkau ya. Yang PR kita ini dikonsumsi. Jadi di pangan dan gizi ini intervensi kita khususnya dalam penanganan stunting. Jadi kita sinergi dengan dinas terkait, khususnya di Bapeda sebagai koordinator. Kita ada kegiatan pekarangan pangan lestari itu yang untuk menjaga ketersediaan di masing-masing rumah tangga. Itu yang penting supaya masing-masing rumah tangga itu bisa menyediakan pangan dari rumahnya
sendiri. Kita ada inovasi pakar pangan, yaitu pekarangan rumah panganku. Di situ ditanami berbagai aneka bahan pangan zat gizi, jadi mulai dari karbohidrat, mulai dari protein, baik protein hewani maupun protein nabati, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan itu dari sumber mineralnya. Kalau secara langsung kan ditanami dinas kesehatan yang spesifik, jadi mereka menangani langsung penyebabnya. Kalau kita kan enggak, dari segi sosialnya, kemudian dari khususnya ya intervensi kita di penyediaan pangan. Karena salah satu penyebab stunting itu adalah. Dan pendengar, kini saatnya Anda menyimak informasi perakiraan cuaca untuk daerah Tuban dan sekitarnya. Informasi akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya. Selamat pagi para pendengar Radio Pradia Suara FM dimanapun Anda berada. Saya Alia Nasution dari BMKG Tuban akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban hari ini, Kamis 23 September 2021. Pada pagi hari, seluruh wilayah Kabupaten Tuban diprediksi berawan. Kemudian pada siang hari pukul 1 siang, wilayah Grabakan, Jenuh, Merak-Urak, Montong, Palang, Plumpang, Semanding, Senori, Tuban, dan Widang diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Pada sore hari, cuaca di seluruh Tuban kembali menjadi cerah berawan. Pada malam hari, seluruh wilayah Tuban diprediksi akan diguyur hujan ringan, kecuali untuk wilayah Parengan, Rengel, dan Soko, di mana cuacanya diprediksi cerah berawan. Kemudian pada dini hari, sebagian besar wilayah Tuban diperkirakan cerah berawan, kecuali untuk wilayah Kecamatan Bancar, Bangilan, Jatirogo, Kenduruan, Kerek, Parengan, Rengel, Singgahan, Soko, dan Tambak Boyo diperkirakan berawan. Untuk arah dan kecepatan angin di Kabupaten Tuban, angin bergerak dari arah tenggara dengan kecepatan 30 km per jam. Adapun informasi tinggi gelombang di perairan utara Tuban hari ini mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Suhu di Kabupaten Tuban berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar 55 hingga 95%. Sedangkan waktu terbit matahari pada pukul 5:21 waktu Indonesia Barat dan matahari terbenam pada pukul 17:27 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat BMKG sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar Radio Pradia Suara FM. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat. Baiklah mendengar informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Info Pagi untuk edisi Kamis 23 September 2021. Saya Yulia beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dan sukseskan program vaksinasi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Sobat Pradia dan juga seluruh masyarakat ataupun Anda yang lagi menyimak baca berita untuk pagi hari ini di program Info Pagi. Jangan lupa untuk selalu menyimak 94,6 atau bisa streaming di www.pradiasuara.tubankap.id. Jadi kalian bisa nyimak seluruh informasi yang diberikan seluruh penyiar di sini dan terutama saya. Nah, untuk Anda, untuk semua Sobat Pradia di dunia maya yang pengen request pop Indonesia di bawah tahun 2012 juga bisa tulis aja di komennya ya. Nah, besok atau nanti Yuni juga bakal siaran jam 10 pagi di program Kelas Musik dan di deretan musik atau pop Indonesia di bawah tahun 2012 bisa kalian minta. So stay tune selalu. Selamat pagi, jangan lupa sarapan. Kalau mau aktivitas, menjalankan aktivitas dengan baik, selalu semangat, dibawa hal-hal positif di tempat kerja. Jadi ada banyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan di tempat kerja. Stay positif dimanapun Anda berada.
Sampai jumpa ya. Bye-bye.